Maju Jaya Mandiri Desa Gombang ini berdasarkan analisa ya. Analisa ini tahun 2002 kalau nggak salah. 2021 disahkannya tahun 2022. Begini Mas, untuk pandangan-pandangan yang sederhana saja. Ketika kita melakukan sebuah rancangan perdes apapun bentuk perdesnya ya, apapun bentuk perdesnya, yang pertama itu dilihat oleh pendamping yang berkompetensi pendamping desa. Serta dilihat pembenarannya, yang kedua diverifikasi oleh tingkat kecamatan. Siapa yang memverifikasi perdes itu terkait dengan peraturan desa di kecamatan? Satu adalah Camat dan Kasih Pemerintahan. Lalu setelah dimaksudkan dibenarkan oleh kedua itu, ya kan? Lalu dibenarkan oleh Pak Camat, diteruskan yang namanya validasi. Maka dengan validasi ini, ya kan, tunjukkan kebesaran ini. Di sini kalau memang ditempuh dengan berdasarkan musyawarah, yaitu Pak Sarjono, ya berarti hukumnya musyawarah. Lalu ditindaklanjuti rancangan itu berdasarkan tadi verifikasi, validasi. Nah setelah dibenarkan ini kan dilaporkan ke Pemda Bupati baru Camat. Dihubungi melakukan Bupati dan Camat untuk melakukan dana ini di tahun-tahun sekarang, dari tahun 2002. Kalau pendapat saya, iya kan, karena saya sebenarnya tidak bakal mencabut gitu ya. Nanti kalau semuanya kesana bakal evaluasi kan. Ini yang sudah punya bentuk peraturan desa, ya kan. Kami semuanya di peraturan desa dan bupati. Saya punya peraturan bupati 64 tahun 2018. Jadi ya, perangkat desa, peraturan bupati nomor 173. Artinya ketika melakukan perbuatan itu sudah berdasarkan mendapatkan. Lalu yang kedua berkaitan dengan struktur mana? Struktur makanya pembentukan tuh. Struktur itu dari komponen mulai yang namanya komisaris sampai penasihat dan badan pengawas sampai direksi dan jajarannya, bahwa kita melihat dari mulai undang-undang yang kita pegang dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2001. Lalu Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan. Lalu Pergub nomor 10 tahun 2009 tentang pendidikan dan seterusnya. Di area di sini Pak Hadir terkait dengan DPD, saya cari deh. Kita Mas Ali menggulati rujukan BPD masuk ke dalamnya, maksudnya gitu ya. Menganalisa ke dalamnya, itu muatannya tidak ada Pak. Boleh ada maksudnya, boleh masuk, tapi harus berdasarkan musyawarah orang yang ditunjuk masuk sebagai badan pengawas. Contoh BPD 9, kita nunjuk Mas Ali untuk jadi badan pengawas, tapi tidak ditunjuk oleh kita. Kita mengajukan Mas Ali, disetujui di musyawarah desa. Siapa yang menjadi badan pengawas? Yaitu siapa yang menjadi badan penasehat? Orang-orang tokoh masyarakat yang kompeten. Dan bupati yang ngomongnya gimana? Orang-orang yang berkompeten yang mempunyai itulah yang ditunjuk berdasarkan musyawarah. Lalu ke bawahnya, iya kan? Ke bawahnya ini. Di sini dijelaskan apa itu BUMDes. BUMDes adalah lembaga terbesar dari lembaga daerah. Kita lembaga daerah memang itu satu Karang Taruna, Loro, LND, yang ketiga PKK, yang keempat MUI dan lain sebagainya. Itu SK-nya SK
kelembagaan, payung hukumnya ada dinas sosial Pak. Dan bumdes ini terpisah, artinya maka terpisah kewenangannya. Bupati ngomong kan itu, mengapa sih saya lakukan audiensi ini saya terima dengan baik, hati, berbunga-bunga, ya kan, sama 9 orang ini. Kita saking senangnya pengen ketemu kalau baturan. Pak Asep ya. Apa sebenarnya permasalahan saya pembuka tadi Kak? Sing pertama mengenen, sing kedua mengenen, ini sudah fungsi hanya seni yang berbarengan. Intinya kita kesyukuran pada hari ini, empat komponen ini datang semua. Bapak Ibu datang, Ibu yang ada, DPD Bapak Imam, ada Pak apa Bani kan? Pak Bani ada bencana alam masih di sana, ada Penopen, Ibu Pemdes ada, nah inilah yang jadi kekuatan dasar kita. Mengapa sih demikian seperti itu? Kita sepakat dulu Pak. Pengusaha sepakat. Loyalitas kita semuanya kepada aturan. Ajak loyalitas kepada masalah. Apa mana loyalitas kita? Pak Marudi tidak ada di loyalitas. Kita aturan yang kita pegang. Pergub 64 2018. Kewenangan hak dan kewajiban ada. Tugas dan fungsi ada. Budgeting ada. Nah itulah dasar-dasar kita. Satu, dua sudah ya. Ini rangkuman dari kedua. Yang ketiga terkait dengan pelaporan rendah. Lapor yang disampaikan ya. Ya. Lapor yang disampaikan oleh Pak Adi. Yang kemarin disampaikan itu bukan pelaporan Pak. Karena kalau zaman kita terima laporan. Yang tadi saya sampaikan ya. Kita hanya mendengarkan keterangan. Lalu disetujui kalau itu benar-benar. Kalau sudah, karena laporannya ke Badan Pengawas ke Penasehat. Penasehatlah yang melaporkan kepada komisaris. Ibuku, nah ibuku memerintahkan kepada DPD, ya kan, untuk yang namanya pelapornya ada dua Pak. Yang namanya pelaporan 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Yang namanya per semester. Kita kapan Mas Arif kita deh, Pak tulis deh. Pak tulis kita akan sih detik pengajakan di takonan ya. Apakah peraturan-peraturan itu masih tetap sama atau sudah berubah? Pak, ada perubahan penyesuaian Pak seperti di nomor berapa? Di nomor 11 itu Pak. Tapi komponennya masih sama. Berarti di masalahnya mungkin di bidang seperti ya. Yang lainnya mengkaji karena apa aspirasi itu Pak? Ini penjelasan. Aspirasi itu di sana dianalisa dan diuji. Lalu diuji itu aspirasinya tentang apa? Tentang bumdes. Nah, kita punya yang namanya bagian bumdes itu. Siapa pemberdayaan paling benar? Mas Ali dengan Ibu Sri tadi. Uji Pak. Maka tadi saya sampaikan di sini untuk berkaitan dengan bumdes. Saya paham, saya matikan di sini. Tolong jangan mulai kemana-mana dulu supaya catatan kita ini khusus tentang bumdes saya saat melebarkan. Jadi fokus tentang bumdes ini. Itu Pak. Tentang laporan itu, ya kan karena laporan itu hanya diminta keterangan, maka keterangan itu hanya milik apa namanya milik bumdes dan disampaikan kepada Pak Ibu Kubu sebagai komisaris melaporkan bupati melalui pertama. Itu Pak, penjelasan bupati yang mau mengenai. Jadi belum bisa mau main apa pas sebenarnya sih, cuma kita saling senangnya Pak Main. Senangnya apa ya bupati dengan melalui forum bersama. Yang jelas pada hari ini kita itu mencerminkan solusi yang terbaik, kan gitu ya. Sanggahan, ada di sangga, semoga catatan-catatan karena kita juga punya hal-hal yang penting juga kita akan melaporkan ke ekonomi. Tuh, tadi 4 ya, 4 tadi sampai begitu Pak. Karena kita yang kemarin sudah kita analisa, ini poin-poin aja. Pak, iya Pak. Pak maksudnya nggak boleh mungkin dari Pak Ali. Terima kasih ya. Cukup Pak, cukup selesai. Kembali kita Baik, Pak Asep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Desa Bombang, Ibu Doni, beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Bombang, beserta jajaran. Yang saya hormati juga kawan saya, Mas Kiri, Mas Adi, itu kawan saya. Ya, Pak. Jadi ini ya jadi kawan saya ini harus dipahami dulu ya konteksnya hari ini. Kita tidak ada rasa unsur like and dislike, suka atau tidak suka terhadap personal. Jadi supaya orang tidak beranggapan bahwa wah Sigit harus bikin enggak. Jadi harus dilihat konteksnya secara utuh bahwa peran serta masyarakat itu tertuang di dalam semua undang-undang. Mau undang-undang apapun di situ ada peran serta masyarakat dalam hal ikut membangun tujuan negara, membangun desa. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin bertanya terkait hal-hal yang sifatnya kebijakan publik itu sah, Pak. Jadi sesuatu yang sifatnya kebijakan publik adalah objek yang sah untuk ditanya, dikritik, lalu dievaluasi, gitu. Jadi mohon nanti jangan mengira kami sentimen apa, jadi harus dimaknai perubahan iklim demokrasi, gitu kan. Saya nggak mau muter-muter, Pak, karena pertanyaannya itu sudah dituangkan kemarin kan. Jadi saya harus mulai dari dulu, kemudian kalaupun dulunya tidak ada masalah ya pemilih, karena segala sesuatu tercipta yang bersifat kebijakan, produk hukum kebijakan itu semuanya sudah ada jelas dan teknis jelas bahwa pembentukan yang namanya badan usaha milik desa mutlak harus melalui namanya musyawarah desa, dan musyawarah desa itu akan menghasilkan produk hukum yang namanya perdes. Sebelum perdes terbit itu ada tertib administrasi, daftar hadir, kemudian nanti notulen menerbitkan berita acara, baru nanti perdes. Nah, pertanyaannya kemarin itu belum dijawab, jadi ambigu. Pertanyaan kami itu simpel saja. Sah atau tidak BUMDes Maju Jaya Desa Bombang menurut perspektif BPD, waktu itu jawaban Bapak sebagai ketua itu kan terungkap bahwa memang Bapak tidak mengetahui karena bukan di zaman saya, dan saya perlu melakukan penelaahan apakah ada BUMDes atau tidak. Kemudian saya sanggah, ini simpel Pak, Bapak nggak usah penelaahan yang ribet, bahwa setiap peralihan BPD itu ada yang namanya kearsipan. Kalau tidak ada kearsipan, ya kita pertanyakan BPD model apa begitu. Bahwa kemudian ketika tidak ada kearsipan, kapan pelaku di saat itu, pelaku sejarah ya, ada kepala desa, ada kepala BPD. Kepala BPD yang sekarang masih hidup orangnya, di buku pun masih ada. Kemudian waktu itu ada perangkat-perangkat termasuk Ahendra. Tinggal ditanya, waktu itu ada mustis tidak? Kan begitu. Tinggal ditanya ke buku ada mustis tidak? Kan begitu. Kalau ada ya ada mana perdesnya, ya kan? Kalaupun itu sebagai perdesnya, kami minta salinan, kan begitu. Perdes itu mensyaratkan yang namanya buku tamu. Jadi daftar hadir, kemudian dokumentasi, ya, kemudian juga nanti berita acara. Sepanjang itu tidak bisa dihadirkan, kami akan uji perdes ini ke pihak yang berkompeten. Begitu. Jadi saya kembali lagi, semua keputusan hari ini memiliki konsekuensi.
saya sudah bilang bahwa hukum itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Norma hukum, norma moral etik. Sekarang mau pilih yang mana? Mau pilih norma hukum atau norma moral etik? Tinggal kalau pilihnya moral etik, ya sudah, silakan secara internal berdiskusi bahwa apa yang menjadi dugaan-dugaan kami, bahwa apakah ada kelalaian atau tidak sehingga Bumdes ini mengalami kerugian, kemudian dari tahun ke tahun kerugiannya berapa, kan begitu. Karena bullshit, setiap tahun ada penyertaan modal, kalau bukan rugi namanya. Jelas di PP 11 nomor 2014, kerugian itu nggak bisa diterus-teruskan. Jadi harus ada pertanggungjawaban dulu. Gitu. Saya bisa koreksi dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya bisa koreksi semua. Saya nggak mau bertele-tele. Kita tetap untuk mengedepankan moral etik, tanggung jawab moral etik. Jadi untuk saya pribadi sudah, karena setiap keterangan yang akan disampaikan hari ini, termasuk menghadirkan perdes itu, semuanya mengakibatkan tanggung jawab hukum. Begitu. Pikirkan matang-matang dan harus diuji, Pak. Nggak bisa ngomong ngalor ngidul tanpa diuji. Kami masyarakat memang memiliki keterbatasan untuk melakukan pengujian. Tapi apakah nanti siap diuji oleh kejaksaan misalkan, oleh tipikor misalkan? Siap enggak? Siap enggak nanti? Ada yang jadi tumbal. Siap enggak? Yang namanya bendahara ditanya-tanya oleh penyidik. Begitu. Jadi sebelum saya masuk ke hilir, ya hulunya dulu ini pastikan. Saya hanya mengingatkan ini. Saya tujuannya satu. Saya ingin desa ini maju, Pak. PADES-nya maksimal, Pak. Gitu. Kalau PADES-nya maksimal, BPD yang punya tanggung jawab begitu berat harus selaras dengan yang namanya salary atau honorarium. Minimal BPD dapat tamsil lah dengan cara yang sah, gitu kan. Kami juga memikirkan itu. Gitu. Jadi ketika PADES bisa Gombang ini bisa maksimal, gitu kan. Bisa kok. Ibaratnya kita bikin ini, bikin itu bisa kok. Asal ada kemauan kita bersama-sama. Saya nggak mau melebar dulu. Saya hanya ngasih opsi itu. Silakan ditafsir sendiri. Daripada nanti ada konsekuensi hukum. Yang dipilih hulu atau hilir, semuanya punya konsekuensi hukum. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.